Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melania Francisca Hoder dari Prodi Sosiologi, kelas C semester 1 dengan NIM 2103030099. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku Dasar-Dasar Ilmu Politik bab 5 tentang Komunisme, Demokrasi menurut Terminologi Komunisme, dan Perkembangan Postkomunisme. Demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang banyak dalam hal linear recta bertentangan dengan asas-asas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proletar dan demokrasi Soviet. Dalam dekade 50-an telah timbul istilah demokrasi nasional yang khususnya dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Semua istilah demokrasi ini berlandaskan aliran pikiran komunisme atau Marxisme-Leninisme, ajaran Marx seperti yang ditafsirkan oleh Lenin. Ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan dapat mengganggu kesehatan. Dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakat, ia sangat tertarik dengan gagasan filsuf Jerman George Hegel, yaitu pada tahun 1170 sampai tahun 1831, mengenai dialektik. Filsafat Hegel dimanfaatkan oleh Marx bukan untuk menjadi seorang filsuf sendiri, melainkan untuk mengubah masyarakat secara radikal. Hegel seorang guru besar filsafat pada Universitas Berlin. Ia adalah tokoh dari mazhab yang dinamakan idealisme. Ia menganalisa bagaimana panca indera manusia yang terbatas kemampuannya berusaha untuk menangkap kebenaran. Ia berpendapat bahwa apa yang dianggap oleh manusia sebagai kebenaran sebenarnya hanya merupakan sebagian saja dari kebenaran itu. Marx tertarik oleh gagasan dialektik seperti dibentangkan oleh Hegel karena di dalamnya terdapat unsur kemajuan melalui konflik dan pertentangan. Dua unsur inilah yang ia perlukan untuk menyusun teorinya mengenai perkembangan masyarakat melalui revolusi. Untuk melandasi teori sosial, ia merumuskan dulu teori mengenai materialisme dialektis atau dialektikal materialisme. Kemudian, konsep-konsep itu dipakainya untuk menganalisis sejarah perkembangan masyarakat yang dinamakan materialisme historik. Perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi pada tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas, seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, dan polisi. Lenin banyak sekali menulis karangan-karangannya yang terkenal, antara lain Revolution 1917 dan Imperialisme. Beberapa gagasan Lenin ialah yang pertama,
melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi. Yang kedua, melihat peranan suatu partai politik yang militan, yang terdiri atas profesional revolusionaris untuk memimpin kaum proletar. Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Marx, yang di mana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya, berpendapat negatif terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa atau instrument of correction yang akhirnya akan melenyapkan diri dengan munculnya masyarakat komunis. Kata Marx dan Engels, negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain. Demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar, atau a special form of democracy fulfilling the function of proletarian dictatorship. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta Tiongkok. Menurut George Dimitrov, seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Bulgaria, demokrasi rakyat merupakan arah dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin peran negara ke arah sosialisme. Yang berikut demokrasi nasional. Pada akhir tahun 1950-an, kaum komunis meninjau kembali hubungan-hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Harapan kaum komunis bahwa di negara-negara jajahan perjuangan kemerdekaan yang oleh mereka dinamakan Bourgeois Democratic Revolution akan meluas menjadi revolusi proletar ternyata hampa belaka. Sekalipun komunisme sebagai ideologi mengalami kemajuan. Yang berikut kritik terhadap komunisme dan runtuhnya. Kekuasaan komunis, kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Dari dunia non-komunis, kritik terutama ditujukan kepada unsur paksaan dan kekerasan, kepada pembatasan atas kebebasan-kebebasan politik, seperti menyatakan pendapat, dan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Dari kalangan komunis sendiri, dikenal pula Yugoslavia dan bentuk ekstrim dalam diri Milovan Djilas yang secara politis dan ekonomis merupakan penyimpangan yang paling jauh dari pola yang pernah digariskan oleh Uni Soviet. Kita teringat akan eksperimen Cekoslovakia yang di bawah pimpinan Alexander Dubček telah berusaha memperjuangkan apa yang dinamakan dengan komunisme dengan wajah manusia atau Communism with a Human Face. Selain itu, di beberapa negara Eropa Timur sedang diperjuangkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi yang lebih menekankan soal insentif dan desentralisasi dalam perencanaan dan manajemen. Kalau reformasi ekonomi ini dapat dilaksanakan, maka akan mempunyai implikasi politik yang jauh pula. Dari dalam Uni Soviet sendiri, akhir-akhir ini terdengar pula suara-suara kritik dan perbedaan pendapat, sekalipun masih merupakan suara minoritas yang lemah dari kelompok kecil cendekiawan yang bergerak di bidang kesusastraan dan ilmiah. Pola perebutan kekuasaan secara langsung seperti yang digariskan oleh ajaran-ajaran Lenin
dan ditegaskan kembali pada bulan Februari tahun 1948 dalam konferensi Kalkuta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda kiri dari berbagai negara Asia yang ternyata gagal karena golongan nasional cukup mendapat dukungan dari rakyat. Baik, demikian hasil review buku dasar-dasar ilmu politik bab 5 tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan post-komunisme. Sekian dan terima kasih.